aku Ulin Tamanal Tasawut, NPM 1821020038, kelas 1 NA semester 5, dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Materi ke-10 kali ini aku mau menjelaskan sedikit tentang kompetensi di lingkungan peradilan agama. Di sini aku mau menjelaskan dulu tentang kewenangan. Kewenangan bisa diartikan sebagai kekuasaan yang sering juga disebut dengan kompetensi, atau dalam bahasa Belandanya adalah kompetisi. Kompetensi dalam hukum acara perdata biasanya ada dua. Yang pertama kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut itu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengadilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut pengadilan agama dalam menerima, memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara. Yang pertama, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian ada kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu sederhananya adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayahnya. Di sini di kompetensi relatif ini berlaku pada setiap peradilan dilihat dari hukum acara yang digunakannya. Dalam hal ini pengadilan agama dalam hukum acaranya adalah hukum acara perdata. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menerangkan bahwa dalam peradilan agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Untuk dasar itu, kompetensi relatif ini pengadilan agamanya adalah pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG, pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian dalam pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat yang berada. Namun dalam hal ini ada beberapa pengecualian. Yang pertama, yang terdapat dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4. Yang pertama, apabila terdapat dua tergugat, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu atau dua dari dua daerah tergugat berada. Yang kedua, apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat. Yang ketiga, apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada. Yang keempat, apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut. Sekian materi ke-10 kali ini tentang kompetensi di lingkungan peradilan agama. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.